Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan atas hambanya Al-Quranul Karim yang penuh dengan petunjuk. Tidak ada penyimpangan di dalamnya. Diturunkan untuk menjadi rahmat bagi manusia. Diturunkan demi untuk menyelamatkan umat manusia. Mengingatkan yang lupa. Menyadarkan yang lalai. Membangunkan yang tidur. Menyemangati yang malas. Sebuah kitab yang kata Allah Jalla Jalaluh, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau kita turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, maka niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk, terbelah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak di antara kita yang belum mau membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Subhanallah jemaah. Dari tadi Anda membaca beberapa tafsir ya. Seakan-akan waktunya gak cukup untuk terus membaca. Dari satu kitab ke kitab lainnya. Di mana ada banyak hikmah. Ada banyak pelajaran. Subhanallah. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan tafsir surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbicara tentang kepemilikan. Milik siapa sebenarnya bumi ini? Manusia merasa memiliki. Baju yang Anda pakai, Anda merasa ini milik Anda. Tab yang ada di hadapan Anda juga ini milik Anda. Jam yang Anda letakkan di pergelangan tangan Anda juga milik Anda. Kita merasa kita memiliki jemaah. Maka di surat Al-Mulk Allah sebutkan demi mengingatkan manusia yang terkadang menjadi sok karena memiliki, seperti yang kita baca di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa tidak butuh. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nggak butuh dengan pencipta langit dan bumi. Maka di sini Allah Jalla Jalaluh mengingatkan manusia bahwa tabarakalladzi biyadihi
al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di awal surat Allah ceritakan tentang bagaimana penciptaan yang terkadang kita tidak merenungkan. Penciptaan, kematian dan kehidupan. Kita melihat ada bayi-bayi yang di perut ibundanya yang mungkin akan dilahirkan. Tapi kita juga melihat ada manusia-manusia yang harus dikuburkan, meninggalkan dunia ini. Kita melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang yang menghiasi di malam hari. Di siang hari kita melihat ada mentari. Subhanallah, terang benderang. Siapa yang menciptakan itu? Allah Jalla Jalaluhu. Allah ciptakan semuanya dengan hikmah. Ada tujuan. Ada target yang sebagian manusia mengetahui dan sebagian tidak mengetahui. Sebagian mengimani dan sebagian mengingkari. Banyak manusia yang mengingkari akan keesaan Allah Jalla Jalaluhu dan hidup dengan meyakini adanya sesembahan selain Allah. Hidup melakukan ritual-ritual pengabdian kepada setan, padahal semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu hanya syirik? Yang lainnya masih ada harapan diampuni. Membunuh, berzina. Tapi apabila melakukan kesyirikan, maka selesai. Karena sejatinya manusia nggak punya syahwat untuk melakukan kesyirikan. Tapi hanya kebodohan yang membuat sebagian manusia melakukan hal itu. Batu dikultuskan. Binatang disembah. Makhluk-makhluk yang seharusnya mereka diperlakukan sebagaimana makhluk yang lainnya. Tapi ternyata mereka samakan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Oleh karena itu, apa yang akan didapatkan? Bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Bagi orang-orang yang kufur. Semua yang diperbuat harus dipertanggungjawab. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-6 dan selanjutnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang kufur. Nah, tafadhal dibaca. Bismillah. Lanjutan tafsir surat Al-Mulk dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar, ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. A'udzubillahi minan nar. Allah sebutkan bagaimana kondisi neraka Jahannam. Begitu panasnya, begitu menakutkannya. Sejatinya yang Allah pinta dari hamba itu bukan sesuatu yang besar. Kita melihat ada orang-orang yang harus bekerja dari pagi sampai sore di bawah terik matahari. Ada yang harus meninggalkan keluarganya, berpisah dari mereka. Yang Allah pinta dari hamba-hambanya itu gak banyak. Surat yang baru saja kita baca sebagiannya, ini surat Makkiyah. Rasulullah SAW menyuruh penduduk Mekah, mengajak mereka untuk mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Berlepas dirilah kalian dari semua sesembahan-sesembahan yang ada. Karena sejatinya pemilik langit dan bumi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menolak. Bagaimana 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini. Sampai akhirnya beliau harus meninggalkan kota Mekah sebelum hijrah. Menuju ke Taif. Mendakwain penduduk Taif. Disuruh apa sih sebenarnya mereka? Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi mereka enggan. Mereka menolak. Bahkan mereka mengusir Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara yang sangat miris di hati. Balik lagi ke Mekah, diajak lagi mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Nabi sayang jemaah. Tapi ternyata mereka menolak. Maka konsekuensi dari apa yang dilakukan manusia, baik itu kebaikan atau keburukan, nanti di hari akhir. Karena kita akan melihat di muka bumi ini orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kejahatan, berbagai tindakan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perintah-perintah ilahi, yang kita melihat hidup mereka nyaman di sini. Iya. Nanti. Maka Allah sebutkan di sini. Bagaimana dahsyatnya azab neraka. Kumpulkan segala yang ada di benak manusia tentang siksaan. Maka azab neraka akan lebih berat daripada yang mereka pikirkan. Barakallahu fiik. Nah, saya akan dilanjutkan. Ayatnya dan kami siapkan lilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya, tempat kembali yang paling jelek. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Ibnu Jarir berkata, yakni suara jeritan. Wahiyya tafur. Sedang neraka itu menggelegak. As-Sauri berkata, neraka itu menggodok mereka
seperti sedikit biji-bijian yang dimasak di air yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Allah ceritakan bagaimana kondisi neraka Jahannam. Nerakanya aja teriak-teriak. Yang membuat orang yang mendengarnya itu ketakutan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa neraka Jahannam ini akan ditarik, diseret jamaah oleh 4,9 miliar malaikat. Neraka Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Meronta neraka ini. Ada riwayat lemah yang menyebutkan bahwasanya neraka ini terlepas dari genggaman malaikat-malaikat. Karena marahnya dia kepada orang-orang kafir. Tapi riwayat itu lemah. Namun bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa neraka ini benar-benar diseret jamaah. Dia berteriak-teriak yang suaranya membuat mereka yang di padang mahsyar itu ketakutan. Sampai Allah menyebutkan ada kondisi di padang mahsyar, orang itu berlutut jamaah. Ketakutan mereka. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, kalau mungkin di dunia seburuk-buruknya tempat kembali penjara, orang takut sama penjara. Diapain sih di penjara? Bagaimana orang ketika divonis umpamanya 7 tahun pingsan. Karena dia akan hidup di sebuah tempat yang dia akan kehilangan kebebasan di penjara. Nggak dapat dibandingkan dengan neraka. Itu wabi'sal masir. Kita semua akan kembali. Tempat kembali kita satu dari dua. Neraka atau surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala dilemparkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Kalau mungkin awalnya mendengar jeritan neraka dari jauh, kita tuh kalau dengar suara yang gak enak dari jauh itu gak nyaman di hati. Semakin mendekat semakin gak nyaman di hati. Disebutkan di sini, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Neraka ini jamaah seperti air ya, yang panas yang digodok ya. Terus dia bergerak seperti kita lihat api di dunia ya. Nggak berhenti dia jamaah. Dia bergerak. Nah, di sini disebutkan neraka itu menggodok mereka seperti sedikit biji-bijian yang dimasak di air yang sangat banyak. Kalau kita masak air, kemudian kita letakkan 10 biji. Kemudian air itu mendidih. Bagaimana kondisi biji-bijian ini? Naik ke atas, turun, ke kanan, ke kiri, terus naik, turun. Seperti itu. Dan seperti itu kondisi manusia yang dilemparkan ke neraka. Dia akan terbawa oleh dahsyatnya lahap api itu. Kemudian dia turun lagi, naik lagi, turun lagi ke kanan, ke kiri. Dia diombang-ambingkan dalam azab yang menyebabkan dia tidak bisa istirahat. Makanya Allah Azza wa Jal gambarkan tentang neraka ini, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak mati di sana dan juga nggak hidup. Yang ada mereka terus tersiksa.
Na'udzubillahi minan nar. Nah, lanjutkan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Yakni, hampir saja ia berpisah karena kemarahan dan kekesalannya yang memuncak kepada mereka. Allahu Akbar ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Nah, melanjutkan. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dengan gamblang keadilannya kepada makhluk-makhluknya, serta bahwasanya dia tidak akan mengadab seorang pun melainkan setelah disampaikan hujjah kepadanya serta dikirimkan utusan kepadanya. Demikian itulah mereka melemparkan celaan kepada diri mereka sendiri dan menyesal pada hari manakala penyesalan tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Lalu mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maksudnya, seandainya kami memiliki akal yang dapat kami manfaatkan atau kami mendengar kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan pernah kafir kepadanya dan tidak akan melakukan tipu daya terhadapnya. Akan tetapi, kami tidak mempunyai pemahaman yang dapat dipergunakan untuk memahami apa yang dibawa para rasul. Dan kami juga tidak mempunyai akal pikiran yang dapat membimbing kami untuk selalu mengikuti mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. A'udzubillahi minan nar. Jamaah, kalau dikatakan takadu tamayyazu minal ghaidh, neraka itu hampir pecah dari marahnya mereka. Jadi orang kalau marah beneran itu seakan-akan tubuhnya itu membesar sehingga akan terpecah. Satu di atas, satu mau naik ke atas, satu mau masuk ke bumi mungkin. Itu gambaran orang yang marah. Dan Allah sebutkan bagaimana marahnya neraka ini. Dan subhanallah, setiap kali dimasukkan segerombolan. Jadi kondisi di padang mahsyar itu, kalau orang-orang yang beriman, yang mereka melakukan dosa, ya, mereka akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jadi setelah adanya penimbangan amalan, akan ada kondisi yang gelap gulita. Allah bagikan cahaya. Ada yang mendapatkan cahaya seperti gunung di hadapan dia. Ada yang seperti pohon kurma di kanannya. Sampai yang terakhir orang mendapatkan cahaya di jempol kakinya. Tapi cahayanya kedap-kedip. Kalau bercahaya dia berjalan. Kalau mati dia berhenti. Kenapa? Karena mereka sedang menuju ke neraka jahanam. Untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jal harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Jadi orang-orang beriman menuju ke sirat. Sedangkan orang-orang kafir, mereka digiring dalam kegelapan itu menuju ke neraka jahanam. Berkelompok-kelompok mereka. Semua disesuaikan dengan amal mereka. Maka di sini sebutkan setiap dimasukkan ke dalam neraka itu,
sekumpulan manusia, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Yang pertanyaan ini mengandung unsur siksaan batin dan jiwa mereka. Jadi siksaan yang akan didapatkan oleh manusia di dalam neraka itu semua jenis siksaan. Jadi azab itu bukan cuma azab fisik. Ada azab mental. Kita melihat adanya manusia-manusia yang gara-gara dibully kemudian bunuh diri. Karena sakit dibully itu. Bagaimana kemudian dia menutup diri? Karena sakit. Bahkan boleh jadi siksaan dengan ucapan itu lebih dahsyat daripada fisik. Maka di sini para malaikat yang menjaga api neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Ini ditanyakan kepada semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat nanti. Ketika mereka dimasukkan ditanya alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Ini udah, mereka menyesal gitu dengan apa yang terjadi. Mereka mengatakan, bala. Iya, benar sudah datang sebenarnya. Tapi masalahnya kita mendustakan mereka. Jadi pemberi peringatan ini setelah meninggalnya para nabi, maka pewaris nabi terus melanjutkan tugas nabi. Memberikan peringatan. Yang kadangkala peringatan ini gak disukai oleh manusia. Sebagian merasa agama itu akan memberatkan dia. Ada banyak aturan yang membuat mereka sengsara dan menderita. Padahal peringatan itu untuk menyelamatkan engkau. Wallahi jamaah, sebagian kita itu gak mau dikasih peringatan. Bukan gak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Karena sejatinya semua perintah Allah itu mampu dikerjakan manusia. Ketika dia tidak mampu, Allah akan memberikan keringanan. Seperti perintah sholat. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, rebahan. Tapi Allah perintahkan sholat. Allah turunkan ayat-ayatnya. Maka mereka mengatakan, ya datang kepada kami peringatan. Tapi, fakadzabna. Kami mendustakan mereka. Bahkan kami mengatakan Allah gak nurunkan apa-apa, kalian ini berada dalam kesesatan. Bayangin ya. Bagaimana manusia ini menuduh para rasul di dalam kesesatan. Kemudian pewaris nabi yang menyampaikan agama Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada mereka dianggap aliran sesat. Jadi manusia menganggap penyeru kepada kebenaran, pemberi peringatan itu apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini aliran sesat. Allah hati-hati jemaah. Tapi hidup ini pilihan. Yang jelas Allah tidak akan memberikan siksa, hukuman, kecuali Allah sudah menegakkan hujjah. Sudah disampaikan. Sudah datang. Makanya bagaimana kondisi mereka di neraka semakin tersiksa. Ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir. Ini malaikat-malaikat marah juga sama mereka. Bahkan marahnya malaikat mungkin lebih dahsyat daripada marahnya api neraka itu sendiri. Ini orang gak mau dikasih tahu. Ini orang dikasih nikmat. Dikasih manfaat, fasilitas dalam hidupnya. Tapi ternyata dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu
Mereka menyatakan penyesalan mereka. Subhanallah jemaah, ini cerita yang akan terjadi. Allah sampaikan sekarang ketika kita masih hidup di muka bumi, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andai kata kami mau mendengar. Kenapa kok bicara nasma? Karena ayat-ayat Allah itu dibacakan. Rasul SAW menyampaikan. Dan Allah berikan kepada manusia alat untuk dapat memahami apa yang disampaikan. Pendengaran. Makanya kalau orang itu tuli, nggak tahu apa-apa, dan tidak sampai kepadanya peringatan Allah, ya dia nggak akan diazab. Tapi ini orang kalau kami mau dengar. Betapa seringnya jamaah manusia itu dengar aja nggak mau. Ada pengajian, dia nggak mau hadir. Hadir pergi. Sekarang mau alasan apa? Oh, di kampung ana nggak ada kajian. Di kampung ana tidak ada yang menyeru kepada Islam. Ya Allah, kau punya handphone. Kau lihat betapa banyaknya peringatan-peringatan di situ. Tapi berat kita untuk mendengarkan peringatan. Kita akan skip yang namanya nasihat. Kita akan skip yang namanya ya ancaman-ancaman yang diberikan. Kita nggak suka. Kita maunya nyaman. Ya, manusia semuanya kepingin nyaman. Tapi bukan sekarang waktunya. Antum lihatlah yang bekerja di bawah terik matahari. Kenapa antum nggak katakan kepada dia, Mas, kok maunya antum ya panas-panas? Istirahat kata. Cari naungan. Apa kata dia? Belum waktunya. Nanti. Sekarang waktunya bekerja. Sekarang waktunya capek. Sekarang waktunya lelah. Sekarang waktunya berkeringat. Sekarang waktunya berkorban. Sekarang waktunya berjuang. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Kelezatan itu setelah kelelahan dan kecapean. Maka ketika mereka, kalau kami mau mendengar, mau dipakai, akalnya dipakai aja. Tapi sebagian orang nggak dipakai tuh akalnya. Bayangin ya, bagaimana Nabi Ibrahim datang membawa peringatan kepada kaumnya yang menyembah patung-patung. Dan sampai saat ini kita melihat manusia yang masih menyembah berhala-berhala. Sampai hari ini kita melihat mereka melakukan itu. Dulu Nabi Ibrahim pernah menghancurkan patung-patung itu. Kecuali yang terbesar. Lalu Nabi Ibrahim disidang sama mereka. Ditanya, "A'anta fa'alta hadha bi alihatina?" Ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang melakukan terhadap sesembahan-sesembahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhu min kanu yantiqun. Oh. Engkau tahu siapa yang melakukan. Itu yang paling besar tuh. Tanyakan kepada sesembahan-sesembahan kalian yang banyak nih. Yang hancur. Tanyakan. Siapa yang melakukan? Tanyakan kepada mereka. Ini mereka diajak dialog supaya mereka mau menggunakan akal sehatnya. Apa kata mereka? Loh, gimana sih suruh tanya sama benda mati? Masa kita suruh tanya? Kan kau tahu mereka gak bisa bicara. Kok yang gak bisa bicara disembah? Apakah mereka beriman? Enggak, mereka gak beriman. Coba. Enggak. Mereka bahkan membakar Nabi Ibrahim. Maka benar-benar mereka tidak menggunakan akal mereka. Sekarang ini ada orang-orang yang masih ateis. Padahal mereka dapat melihat begitu dahsyatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dokter-dokter ahli bedah. Melihat ketika dia membedah bagaimana. Betapa sempurnanya penciptaan manusia. Tapi gak beriman. Mereka hanya dapat menyesal kelak. Mereka mengatakan andai kata
Kami mau mendengar, mau menggunakan akal. Setelah mendengar, dipikirlah. Mereka, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi penyesalan itu selalu datang di akhir. Nggak ada gunanya ketika menyesal pada waktu hari itu. Yang ada mereka ingin dikembalikan ke dunia. Mereka ingin beramal, ingin memperbaiki. Kalau kami dibalikan ke dunia, kami akan beriman. Ada. Maka ahibati fillah, sekarang waktunya beramal. Kita beramal. Mungkin sebagian kita harus memerangi syahwat dan nafsunya. Demi kenikmatan yang abadi dan selamat dari siksa yang menakutkan. Maka di sini disebutkan fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Allah tidak akan memberikan azab sampai manusia mengakui bahwa dia yang salah. Maka Allah utus para rasul. Allah turunkan kitabnya. Supaya nggak ada alasan lagi bagi manusia. Dan Allah katakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus utusan kami. Udah nggak ada alasan lagi. Makanya mereka mengakui. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah bagi mereka yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tidak ada seorang yang masuk neraka kecuali dia tahu dia pantas masuk neraka. Nggak ada lagi mengatakan, loh aku kok ada di neraka? Nggak ada. Orang itu tahu dengan apa yang diperbuat oleh dirinya dan dia kelak akan mengaku. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha luas lagi maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Barakallahu fiik. Setelah Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang jahat. Jadi kalau bicara siapakah orang paling jahat? Adalah orang yang melakukan kesyirikan. Siapakah orang yang paling zalim? Orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan inna syirka la zulmun azim. Dan Allah ceritakan hukuman apa yang akan didapat oleh mereka. Setelah itu Allah menceritakan lawan dari mereka. Kita akan sering mendapati dalam Al-Quranul Karim cerita tentang neraka dan cerita tentang surga. Milih, engkau mau jadi yang mana gitu. Kalau engkau ingin selamat, ya ini loh jalannya orang-orang yang selamat. Sehingga surga dan neraka hampir selalu bebarengan Allah sebutkan. Setelah Allah ceritakan penghuni surga, Allah ceritakan penghuni neraka atau sebaliknya. Dan biasanya Allah akan ceritakan penghuni neraka, kemudian penghuni surga. Seperti yang kita akan dapatkan umpamanya di surat An-Naba. Kita akan dapatkan di surat
An-Nazi'at, kita akan dapatkan sampai di surat yang pendek ya, bagaimana Allah menceritakan tentang dua kelompok ini, dua golongan ini. Dan manusia ketika dikasih cerita tentang bagaimana orang-orang yang buruk dan orang-orang yang baik, biasanya dia berusaha untuk tidak menjadi orang yang buruk. Dia ingin jadi orang baik. Kita sering dapat cerita ketika kecil sebelum tidur. Cerita yang memompa rasa harap kita untuk menjadi orang baik. Dan yang membuat kita takut untuk jadi orang jahat. Di sini Allah sebutkan bagaimana lawan dari penghuni neraka. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, silakan dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya menceritakan tentang orang yang takut akan makam, yaitu kedudukan Robnya yang ada di antara dirinya dengannya. Jika dia tengah menyendiri dari orang-orang, lantas dia pun menahan diri dari perbuatan maksiat dan melaksanakan berbagai ketaatan, ketika tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh Allah semata, maka dia akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yakni dosa-dosanya diampuni dan dia diberi pahala yang berlimpah. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang selalu dinaungi Allah yang maha tinggi di bawah naungan arsy-Nya. Di hari saat tiada naungan kecuali naungannya. Kemudian dari mereka beliau menyebutkan salah seorang yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Beliau lantas menyebutkan orang yang biasa menyedekahkan suatu dari. Dalam kondisi dia juga sedang tidak dilihat oleh manusia. Apa yang akan didapatkan? 2. Subhanallah. Maghfirah wa ajrun kabir. Ampunan dan balasan yang besar. Ketika bicara ampunan, maka bicara dosa. Kita punya banyak dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Tapi apabila dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala Allah menyuruh kita bersegera, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalian bersegeralah. Menuju kemana? Menuju ke ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena kita akan berbuat dosa, Syamah. Kita punya banyak kesalahan. Sebagian kita ingat, sebagian kita sadari, sebagian kita tidak sadari. Dan ini juga untuk mendidik manusia agar tidak ujub dengan amal soleh dia. Selesai sholat kita istighfar, kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang yang sholat malam, di akhir malam sebelum subuh, Allah mengatakan tentang mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Setelah menghabiskan akhir malam untuk sholat, sebelum subuh mereka mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini orang-orang yang takut kepada Allah, takut dia akan diberdirikan kelak dalam persidangan di hari akhir, maka dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Nggak ada yang masuk surga karena amalannya, nggak ada. Karena amalan kita kalau dibandingkan dengan nikmat Allah Azza wa Jal, maka sudah selesai. Allah sudah kasih nikmat sama kita di dunia ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun? Ya, aku pun nggak akan.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah membalutkan dengan rahmatnya baru bisa. Di sini seorang mendapatkan rahmat dengan diampuni dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diajarin sebuah doa yang dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Minta ampunan dari Allah, minta dikasihi rahmat Allah. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Maka di sini disebutkan orang yang takut kepada Allah dalam kondisi nggak ada yang melihat dia. Dia sendirian. Hanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Karena manusia ini jamaah. Allahu Akbar ya. Terkadang nafsunya itu membuat dia lupa. Membuat dia bertindak bodoh. Makanya perlu adanya training. Jadi jiwa kita ini perlu di-training. Agar dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Agar tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Dan juga berdoa minta sama Allah. Nabi berdoa, Allah maksim lana min khasyiatika. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Yang dengannya menjadi penghalang antara kami dengan berbuat maksiat kepadamu. Kemudian bicara ampunan, kemudian bicara pahala. Setelah diampuni, makanya nanti nggak ada orang masuk surga masih bawa dosa, udah selesai. Bahkan nanti ada pembersihan jiwa mereka. Setelah melewatin api neraka, mereka nggak langsung masuk surga. Mereka akan ditahan di qantarah untuk dibersihkan hati mereka, baru dikasih ajr kabir. Balasan yang besar yang gak dalam bayangan manusia. Bukan pahala yang setara, enggak. Kalau dosa satu dibalas satu. Tapi kalau pahala, Allahu Akbar, kita berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Menjadi kelipatan yang tidak terhingga. Itu yang namanya ajrun kabir. Maka disebutkan di hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 golongan itu kalau kita perhatikan hampir semuanya adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Imam yang adil. Seorang imam, seorang pemimpin, seorang sultan, seorang penguasa, seorang raja. Yang dia kebal hukum karena dia yang menegakkan hukum umpamanya. Bagaimana dia berlaku adil kepada rakyatnya. Di saat rakyatnya nggak bisa nuntut dia karena dia yang memberikan hukuman. Tapi dia berlaku adil. Kenapa dia melakukan takut sama Allah Azza wa Jalla? Kalau bicara dia pemimpin tertinggi mungkin nggak ada lagi di atas dia. Tapi dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cerita anak muda di saat kawan-kawannya tenggelam dalam kemaksiatan, dia menjaga diri karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cerita seorang yang diajak berzina dalam kondisi hanya dia berduaan dan dia diajak, bukan dia yang mau berzina, tapi dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang yang mengingat Allah sendirian mentetes air mata, takut sama Allah, nangis di depan orang biasa. Nangis karena kesedihan sering, tapi nangis karena takut kepada Allah saat tidak ada manusia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekah. Bagaimana dia sembunyikan tanpa ada yang melihat. Kenapa? Karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa dia mengetahui yang tersembunyi dan yang dirahasiakan. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur.
dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati, yakni atas yang terbesit di hati. Barakallahu fik. Jadi orang-orang musyrikin itu, bagaimana mereka menentang dakwah Nabi SAW. Bagaimana mereka membuat makar. Akhirnya mereka mengatakan, udah jangan keras-keras kalau ngomong gitu. Nanti kedengaran sama Tuhannya Muhammad SAW. Ini menunjukkan mereka nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepada mereka, wa asirru qawlakum. Udah kalian mau rahasiakan, mau ngomong sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan. Allah itu tahu dengan apa yang terbetik di hatimu. Gitu. Sehingga jangan bicara berbuat di tempat yang tersembunyi. Jangan berbicara tentang berbisik-bisik yang masih di hatimu, yang belum engkau ucapkan. Keinginan yang engkau hendak lakukan dan engkau belum melakukannya, Allah udah tahu, jemaah. Maka di sini benar-benar ada ancaman bagi mereka. Yang kadangkala orang itu ketika berbuat dosa, dia mencari tempat yang sepi. Dia akan berkumpul dengan kelompoknya tanpa ada yang mengetahui. Mungkin handphone dia matikan. Bagaimana ketika ada ungkapan yang rahasia ya, kamera dimatikan, handphone dimatikan, CCTV dimatikan. Dia ingin benar-benar tersembunyi. Nggak ada yang mengetahui. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Silahkan kalian. Mau sembunyikan ucapan kalian. Innahu alimun bidatis sudur. Mau apa sekarang jemaah? Mau disembunyikan di handphone? Mau disembunyikan di hard disk? Atau di mana? Atau engkau membuat tempat bunker yang tersembunyi ini bagi para pelaku dosa ya, yang selalu mencari tempat sembunyi. Allah tahu. Nah, dilanjutkan. Ala ya'lamu man khalaqa? Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maksudnya di sini, apakah Sang Khalik tidak mengetahui? Ada juga yang mengatakan artinya, apakah Allah tidak mengetahui makhluknya? Tetapi pendapat pertama lebih tepat. Berdasarkan pada firman-Nya, wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Barakallahu fikum. Nah, setelah Allah suruh manusia untuk ngomong terang-terangan, sembunyi. Wa huwal latiful khabir. Innahu alimun bidzatis sudur. Lalu Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Gimana sih kalian? Allah itu Rabbul Alamin. Dia yang menciptakan manusia. Allah itu tahu dengan jumlah saraf yang ada di tubuh manusia. Yang subhanallah jemaah ya. Sekarang ini manusia semakin canggih, semakin modern. Mereka akhirnya tahu yang namanya DNA. Di mana 8 miliar manusia ini DNA-nya itu nggak bisa disembunyikan. Akan ketahuan. Ini anaknya siapa? Siapa bapaknya ini? Ketika ada orang mati, identitasnya nggak ketahuan. Mungkin dia sudah dimakan sama bangkai, dites, sudah menjadi bangkai dimakan oleh burung pemakan bangkai. Masih ada rambutnya. Bisa dikata, oh ternyata ini fulan. Ketahuan jemaah. Ini manusia makhluk ya, mereka dengan canggihnya. Ini bagaimana dengan Al-Khaliq? Allah itu tahu dengan jumlah daun yang jatuh tadi malam. Allah tahu dengan jumlah butiran padi yang dipanen oleh manusia. Allah tahu dengan jumlah debu yang berterbangan. Allah tahu dengan jumlah ikan-ikan di lautan. Ala ya'lamu man khalaq.
Kalau manusia menciptakan, dia nggak tahu. Nih yang kuli bangunan, ketika dia ambil, dia bangun ya, kan di antara bata itu ada semen ya, sama pasir. Ketika dia taruh, coba dia tanya, Bapak, tadi berapa jumlah pasir yang Bapak letakkan di situ? Jumlah pasir, nggak tahu lah, nggak tahu. Sahih. Tanyakan kepada petani ketika dia panen. Dia panen yang namanya padi, lalu tanyakan kepada dia, berapa jumlah padi? Nah, jumlahnya nggak tahu, kalau berapa ton kami tahu. Tapi Allah Al-Latif Al-Khabir. Allah itu maha lembut dan teliti sekali. Sehingga Allah tahu dengan jumlah daun-daunan, jumlah rumput. Makanya nggak ada yang tersembunyi. Engkau mau sembunyi kemana? Wa huwal latiful khabir. Jadi, ala ya'lamu man khalaq. Ada dua penafsiran di sini disebutkan. Ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu al-khaliq. Man khalaq maknanya apakah yang menciptakan tidak mengetahui. Atau yang kedua disebut ini, ala ya'lamu Allah makhluqahu. Apakah Allah tidak mengetahui makhluknya yang diciptakannya? Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail dan teliti. Nah, lanjutkan jemaah. Kemudian dia menyebutkan nikmat yang telah dianugerahkan kepada makhluknya dengan menyediakan bumi untuk mereka dan membentangkannya khusus bagi mereka, di mana Allah membuatnya sebagai tempat menetap yang tenang, yang tidak miring, dan ia tidak bergoyang, karena dia telah menciptakan gunung-gunung padanya, dan dia mengalirkan air di dalamnya dari mata air. Dia bentangkan jalan-jalan, serta menyediakan pula di dalamnya berbagai manfaat, pun tempat bercocok tanam, dan juga buah-buahan. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya, lakukanlah perjalanan kemana saja yang kalian kehendaki dari seluruh belahannya, serta bertebaranlah kalian di segala penjuru bumi untuk menjalankan berbagai macam usaha dan perdagangan. Dan ketahuilah bahwa usaha kalian tidak akan membawa manfaat bagi kalian sama sekali, kecuali jika Allah memudahkannya untuk kalian. Maka itulah dia berfirman, wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dengan demikian, usaha yang merupakan sarana sama sekali tidaklah bertentangan dengan tawakal. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maksudnya tempat kembali pada hari kiamat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Su'di, dan Qatadah mengatakan, kata manakibiha berarti ujung, belahan, dan penjurunya. Sedang Ibnu Abbas dan Qatadah mengemukakan manakibiha berarti gunung-gunung. Allahu Akbar jamaah. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada hamba agar takut sama Allah dalam semua kondisi, di mana orang-orang musyrikin di kota Mekah menentang dakwah Nabi SAW. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka perbuat. Lalu Allah mengingatkan tentang nikmat. Karena ingat dengan nikmat ini membuat kita bersyukur dan tahu diri. Bumi ini kalau kita melihat ada hutan belantara yang banyak binatang buasnya, yang mungkin orang berpikir tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Ada gunung-gunung yang menyulang tinggi, yang di situ ada nikmat. Allah mudahkan semuanya. Bagaimana kita ngelihat Freeport, gunung mereka gali. Mereka bisa sampai ke sana.
Siapa yang memudahkan? Allah Jalla Jalla. Bagaimana kita melihat ada orang-orang masuk ke hutan belantara, menuju ke sungai kecil yang ternyata ada emas di sana. Siapa yang memudahkan itu? Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana kita melihat nelayan bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh jamaah untuk mendapatkan ikan di sana. Siapa yang memudahkan? Allah Jalla Jalaluh. Allah memberikan kemudahan kepada manusia. Tapi ya manusia kembali lagi nggak bersyukur sama Allah SWT. Famshu fi manakibiha. Kalian jalanlah. Kalau bicara manakib di sini, jalanlah di ujung-ujungnya, jalanlah di gunung-gunungnya. Bagaimana orang yang nyampe ke puncak gunung? Nyampe ke tempat-tempat yang mungkin sebagian orang mengatakan belum dijamah oleh manusia. Engkau sampai ke sana, bukankah engkau manusia? Ya maksudnya ana jadi orang yang pertama. Siapa yang memberikan kemudahan? Allah Azza wa Jalla. Wa kulu min rizqi. Makanlah dari rizkinya. Supaya manusia ketika mendapatkan rizki, dia ingat tuh Allah yang kasih. Agar mereka tidak bersandar kepada usaha, kepada kecerdasan. Agar mereka tidak bergantung kepada upaya mereka, perjuangan mereka. Sehingga mereka lupa dengan sang pencipta. Allah katakan, wa kulu mir rizqih. Makanlah kalian dari rizki. Siapa yang kasih rizki? Huwallah ar-razzaq dzul quwwatil matin. Wa ilaihin nusyur. Namun Allah sebutkan di akhir ayat ini, kepadanya kamu akan kembali, akan dibangkitkan. Berangkatlah engkau kemanapun pergi. Ada yang sampai puncak Himalaya kemudian dia hilang di Himalaya. Ya. Ada yang mungkin berangkat menggali emas lalu tertimbun dia. Nggak ada yang tahu. Kita lihat manusia kadangkala keluarganya menanti-nanti. Dan nggak ada yang tahu dia berada di mana. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kalian akan dibangkit. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Yang kita tahu dari tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi pohon-pohonan, menjadi tanaman yang bermanfaat. Engkau pun kelak ketika mati, engkau akan tumbuh kembali. Engkau akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan hanya satu teriakan. Satu tiupan sangkakala umat manusia akan keluar dari bumi ini jamaah menuju ke padang mahsyar. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di ayat 16 di pertemuan yang akan datang. Tafadhal. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan masuk yang pertama ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya, apakah setiap orang harus memiliki sedekah yang hanya dia dan Allah yang tahu Ustaz? Apakah sedekah seperti ini hanya berupa materi Ustaz? Terkadang kita infak diminta untuk konfirmasi. Apakah ini tidak termasuk hanya kita dan Allah yang tahu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallah fiik. Ahibati fillah. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita berbagai macam ibadah. Ada yang harus dikerjakan terang-terangan. Ada yang dapat dilakukan sembunyi-sembunyi.
Kalau bicara zakat, maka sebagian ulama mengatakan lebih baik terang-terangan karena itu kewajiban yang memang harus diketahui. Dulu zakat itu diambil oleh pemerintah. Dihitung, kok hartamu berapa? Jadi penghitungan harta itu ada sejak zaman dulu. Untuk menetapkan berapa kewajiban yang harus dikerjakan. Mereka datang menghitung ternak, mereka datang menghitung kebun kurmanya. Mungkin yang berkaitan dengan harta ini disembunyikan. Tapi kalau berkaitan dengan kebun kurma kelihatan ini loh kebun kurmanya. Terus berapa zakatnya sekian ditetapkan. Kayak orang punya sawah kelihatan ini sawahnya. Ini panennya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang terang-terangan dilakukan. Bahkan sebagian mengatakan kalau zakat itu ya terang-terangan. Nggak ada masalah karena itu memang jadi kewajiban supaya lihat engkau benar-benar melaksanakan kewajibanmu. Sholat pun seperti itu. Sholat berjamaah ya di masjid gitu loh. Dipanggil hayya ala sholat. Engkau keluar dari rumahmu menuju ke masjid. Bertemu dengan kawan-kawan. Terlihat. Tapi ada yang dapat disembunyikan. Sholat ada yang dapat disembunyikan. Sholat sunnah. Makanya dianjurkan sholat sunnah di rumah. Bicara tadi umpamanya sedekah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Baik. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Dia berharap pahala sama Allah. Bukan untuk menyenangkan hati dia, tapi ingin mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Jadi dua-duanya diperbolehkan selama dua-duanya ikhlas. Tapi disembunyikan itu akan lebih baik. Kalau bicara konfirmasi, kita diminta konfirmasi. Memang ada kondisi-kondisi yang kita harus konfirmasi. Kalau tidak, uang kita boleh jadi nggak nyampe kepada tujuan. Karena memang umpamanya rekening itu rekening umum. Kalau bicara rekening umum di yayasan umpamanya menggalang dana untuk masjid, ada yang untuk beasiswa, kemudian ada yang untuk musibah umpamanya. Kita mau kasih buat yang mana? Buat masjid. Maka kita sampaikan itu buat masjid loh. Sekedar untuk memastikan bahwasanya uang itu untuk masjid. Apa kalau konfirmasi kita itu menjadikan sedekah itu terang-terangan? Wallahu a'lam. Kalau yang dikonfirmasi nggak kenal, nggak tahu juga antum siapa, di mana tinggalnya, semoga tetap tersembunyi. Tapi kalau kenal kan jadi ketahuan. Oh fulan. Jadi kita juga tahu sama yang dikasih kabar. Jadi akan hilang yang namanya rahasia tadi. Walaupun sekali lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Namun ada yang nggak perlu konfirmasi. Mamanya nomor rekeningnya khusus. Ya sudah, kirim ke sana, selesai. Namun kadang-kadang kalau jumlah yang besar, Anda lihat perlu ada yang konfirmasi untuk memastikan sampai tidak uang itu. Karena kadang-kadang nggak masuk ya ma. Pernah ada yang kirim uang besar, Anda tunggu-tunggu nggak masuk gitu. Kemudian diurusin, baru bisa dikirimkan kembali. Soalnya kadang-kadang uang itu balik lagi ke rekening yang pemilik uang. Akhirnya sedekahnya nggak nyampe. Intinya ada hal-hal yang memang ya mau nggak mau harus terang-terangan. Ada hal-hal yang bisa disembunyikan. Ada yang mungkin rahasia, tapi rahasia tidak full rahasia karena masih ada yang tahu. Tapi ada yang terang-terangan semua orang jadi tahu. Kondisinya yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana hati kita. Namun berusaha untuk punya sedekah yang benar-benar tersembunyi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung. Ummu Fatin tafadholi. Syukran mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Tafadhali, na'am. Ana punya 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama masih masalah sedekah Ustaz. Na'am. Ana pernah dengar dari kajian Ustaz yang dari yang lainnya.
tentang sedekahnya Abu Sayyad kalau nggak salah. Nah. Itu yang sampai bermimpi terus ditimbang. Yang Ana tanyakan Ustadz, itu suatu hal yang sangat mengerikan menurut Ana ya. Karena kita nggak tahu sampai tidak bisa terima. Nah, untuk bisa diterima dan hasilnya maksimal itu seperti apa ya Ustadz? Apa kita harus benar-benar berniat hanya mengharapkan wajah Allah atau gimana? Yang kedua, tentang 3 orang yang tidak diterima sholatnya meskipun sejengkal dari atas kepalanya. Salah satunya kan ada wanita yang membuat suaminya kesal hingga sholatnya tidak terima. Yang menjadi pertanyaan Ana, kesal dalam artian apa ya Ustadz? Apakah dari suami yang mungkin dia punya banyak kekurangan dalam artian tidak mengenal agama, kekurangan agama lantas tidak bisa mendidik istrinya, itu termasuk juga meskipun istrinya sudah baik akan mendapatkan yang tidak termasuk di salah satu tidak terimanya salatnya. Syukran Ustaz. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita benar-benar perlu bermuhasabah ya tentang amalan-amalan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan. Karena syarat diterimanya amalan sebenarnya kita semua udah pada tahu. Bukan hanya sedekah. Semua amalan. Syarat diterimanya itu 2. Yang pertama adalah ikhlas. Di mana kita hanya berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bicara sedekah. Ada orang yang sedekah ya karena senang sedekah aja. Makanya kita melihat ada orang-orang kafir juga sedekah, berdonasi. Bahkan dia suka gitu loh melakukan itu. Apakah dia melakukannya karena Allah Azza wa Jalla atau untuk kesenangan dirinya? Kalau untuk kesenangan dirinya, maka inilah yang bermasalah. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan, apa kata Nabi SAW? Tentang Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Nabi SAW mengatakan, Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, dia salat imanan wahtisaban. Dia beriman kepada Allah SWT dengan syariatnya. Dia beriman dengan hari akhir. Wahtisaban, dan dia berharap kepada Allah SWT. Jadi bukan untuk kesenangan dirinya. Dalam artian, ya namanya orang senang ya dia aja senang. Engkau bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, makanya di antara tanda-tanda orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia itu mau dicela sama orang yang gak ada urusan, mau dipuji sama orang juga gak ada urusan. Karena memang dia berbuat lillahi ta'ala. Allah sebutkan di surat Al-Insan tentang orang-orang yang sedekah. Wajah Allah mengatakan, La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian untuk berharapkan wajah Allah. Dan itu biasanya penuh perjuangan. Ketika dia mau sedekah, ada kecintaan kepada harta di dirinya. Tapi dia tetap memaksa karena dia ingin dapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Talha bin Ubaidillah. Yang orang-orang pada bertanya, engkau gimana sih kok bisa begitu dermawannya? Kata Talha mengatakan, Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kami ini sama. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang bakhil dalam jiwa mereka. Artinya kami merasa berat, iya, berjuang mengeluarkan harta. Walakinnana natasobbar, tapi kami berusaha untuk sabar. Gitu. Maka ketika bersedekah, lihat engkau untuk apa? Lillahi ta'ala.
Sekali lagi, ada orang yang cuma kesenangan dirinya aja. Dia nggak berharap pahala dari Allah. Nggak ingin diselamatkan dari api neraka. Bagaimana sedekah ini dapat menyelamatkan dia ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Bagaimana dia berharap berada di timbangan kebaikan dia pada hari kiamat nantinya. Pas cuma nyenengkan dirinya. Itu yang dikatakan syahwat untuk dirinya dia. Tapi kalau dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah sedekahnya akan diterima. Ini berkaitan dengan semua amalan jamaah. Ada orang yang puasa. Engkau kenapa puasa? Ya apa? Aku enak sih badanku kalau aku puasa. Ini untuk dirinya dia berpuasa. Ya untuk kesenangan diri, untuk kesehatan dia. Tapi kenapa engkau puasa? Ya, aku ingin diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan dengan puasa ini aku dapat menundukkan syahwatku dan Allah menjagaku. Jadi intinya Allah terus, bukan bicara kesenangan dia apalagi di dunia ini. Makanya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang ambisinya dunia, kayak nyamanan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan. Sempurnakan bagi mereka pahala di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun. Enggak dikurangi. Tapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tapi di akhirat neraka buat mereka. Karena memang mereka bukan untuk akhirat gitu loh berbuat. Itu yang berkaitan dengan amalan kita ya. Adapun berkaitan dengan tadi yang kedua ya, tentang yang amalan mereka nggak diangkat dari atas, sejengkal di atas kepala mereka, salah satunya wanita yang nggak taat, yang buat kesel suaminya. Maka tergantung kondisi suaminya dan tergantung kondisi dia sebenarnya. Seorang wanita yang membuat kesal suaminya yang bertakwa kepada Allah SWT. Suaminya baik, suaminya soleh. Dan yang diperintahkan oleh suaminya adalah perintah yang sesuai dengan syariat. Tapi dia membangkang. Maka inilah wanita-wanita yang gak akan diangkat amalan dia. Adapun kalau suaminya adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian sang istri tidak nurut dan tidak taat membuat suaminya kesal, yang gak ada urusan. Karena sejatinya tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya yang menjadi standar kesalnya suami itu dipertimbangkan atau tidak adalah apakah karena Allah atau karena dirinya. Tapi karena istri yang tidak nurut sama suaminya padahal yang diminta oleh suaminya sesuatu yang diperbolehkan dalam agama umpamanya, maka disinilah akan berdampak kepada istri tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, tadi disampaikan bahwa ada orang yang tahu bahwa dirinya pantas untuk masuk neraka Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kita merasa bahwa diri kita seperti itu Ustaz, karena merasa semua amal yang dilakukan terlihat dan orang tahu Ustaz, sehingga mudah muncul ria dan begitu ada yang memujinya, dan atau dia berbuat baik karena ada yang melihat. Begitu tidak ada yang melihat, dia bermaksud pada Allah, dia bertobat, tapi dia melakukan maksiat lagi Ustaz. Jadi dia merasa tidak ada amal yang bisa dibawa sedangkan dosa terus bertambah. Apakah dia termasuk seperti yang disampaikan di awal tadi Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Kalau tadi yang kita ceritakan adalah cerita tentang yang sudah masuk neraka. Artinya Allah benar-benar menegakkan keadilan. Membuat persidangan yang membuat orang itu akhirnya tahu memang aku pantas masuk neraka. Karena memang dia tahu dengan kondisi dirinya. Gak ada orang dimasukkan neraka dalam kondisi loh aku kenapa masuk neraka, gak ada. Allah akan tegakkan keadilan buat mereka.
Kalau mereka memang ingin adanya saksi-saksi, Allah akan datangkan saksi. Sehingga dia benar-benar puas dengan vonis yang diberikan kepada mereka. Adapun kalau bicara di dunia, ya kita semua tahu dengan diri kita. Tapi kita masih berada di dar amal, di tempat untuk beramal. Muhasabah itu membuat kita jadi sadar. Kalau dikatakan tadi, aku kayaknya gak ada yang ikhlas ya. Ya berusaha untuk berbuat baik. Yang ikhlas lillahi ta'ala. Aku kok kayaknya seperti orang munafik. Itu pernah terjadi di diri para sahabat. Bagaimana ketika Hamdalah bertemu dengan Abu Bakar mengatakan nafaqah Hamdalah. Munafik Hamdalah ini katanya. Lu gimana kau mengatakan dirimu munafik? Iya, kalau kita sedang di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam, seakan-akan surga dan neraka ya Allah di hadapan kita. Sehingga kita semangat untuk beramal dan menjauh dari neraka. Tapi kalau kita sudah ketemu keluarga, kerjaan, kita lupa beberapa dari itu. Maka mereka laporan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi menyebutkan itu hal yang wajar sebenarnya. Itu hal yang wajar. Tapi apa yang harus kita lakukan tatkala kita merasa ya Allah kayaknya amalanku gak ada yang ikhlas? Yang kau perbaiki. Ini pentingnya muhasabah. Kau beristighfar. Sebagaimana engkau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, engkau lakukan ketaatan sembunyi-sembunyi. Kalau dikatakan aku habis melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, Allah tinggalkan kemaksiatan itu dan engkau ganti dengan ketaatan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Di kamar itu, engkau hamparkan sejadah. Di kamar itu, engkau berdoa. Engkau perbanyak ketaatan. Semoga dengan cara seperti itu, ya kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada istighfar? Karena orang tahu dia punya dosa yang dapat memasukkan dia ke neraka. Allah akan menghukum dia. Maka dia beristighfar. Tapi nanti Anda berbuat dosa lagi. Ya istighfar lagi. Taubat lagi. Tapi mungkin udah tugas kita. Tatkala berbuat dosa, berhenti. Kemudian kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak tahu apakah besok kita masih akan hidup. Karena orang kadang-kala berpikir, ya Allah Ustaz, anak ini kadang-kala udah tobat, nanti berapa pekan kemudian berbuat dosa lagi. Ya udah sekarang kau bertobat. Urusan besok lusa, engkau nggak tahu apakah engkau masih akan hidup. Dan tatkala engkau sudah bertekad untuk tidak mengulangi, insya Allah tobatmu diterima. Tapi kalau ternyata engkau ngulangin lagi nantinya, engkau bertobat lagi. Seperti itu seterusnya sampai ajal menjemput kita. Dan berdoa minta sama Allah supaya dikasih rasa takut sehingga kita berhenti berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizakallah, bagaimana untuk orang yang terlanjur sudah bermaksiat, kemudian dia sadar dan melakukan salah satu amalan dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ustaz? Apakah masih ada kesempatan untuknya mendapatkan naungan tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Innamal a'mal bil khawatim. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita tahu bagaimana kehidupan para sahabat sebelum mereka masuk Islam. Bagaimana jahatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum dia masuk Islam. Sehingga membuat umat Islam pun sebagian dari mereka putus asa kalau Umar ini bakal masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, bagaimana dia bisa lari menuju kepada Allah begitu kencangnya sehingga dia dapat melewatin Utsman bin Affan, melewatin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, melewatin Abdurrahman bin Auf. Padahal dia terlambat masuk Islamnya, ketinggalan. 5 tahun setelah masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf, dia baru bisa masuk Islamnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang punya masa lalu yang kelam. Kemudian dia memperbaiki diri dan berusaha untuk istiqamah di atas jalan ketaatan. Dia memilih untuk menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut.
insya Allah Allah akan memberikan naungan kepada engkau apabila engkau mati di atas amalan tersebut. Artinya kita mati terus istiqomah di atas amalan tersebut. Karena kadang-kala ada sebagian orang yang mengatakan, nggak mungkin aku. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Allah itu Ghafurur Rahim. Bahkan orang yang bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Ini bicara orang yang mungkin dia pernah melakukan kekufuran, pernah melakukan kezaliman, pernah membunuh, berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia beriman, dia beramal soleh, maka dosa-dosa dia itu dirubah menjadi pahala buat mereka. Kalau dia sekali lagi mati di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menjadi ukuran adalah tatkala ajal menyebut kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safik dan tim peserta yang mengikuti kajian ini semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz. Kata Allah tadi di ayat 12 Ustaz, yang ingin Ana tanyakan, rasa takut kita itu disyariatkan meliputi apa saja ya Ustaz? Masya Allah. Khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi kalau bicara takut yang disyariatkan adalah semua rasa takut yang dapat menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan. Ini disebutkan yakhshawna rabbahum. Takut mereka kepada Tuhan mereka. Ada rasa takut yang normal. Orang takut dengan binatang buas. Orang takut tertabrak. Orang takut ketika ada kebanjir ya. Ada petaka-petaka. Tapi ini berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa takut yang penuh pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membuat dia mengurungkan niat berbuat dosa. Itu yang diminta. Dan untuk mencapai rasa takut ini, kita perlu kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Para ulama. Mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya karena dia tahu dengan kebesaran Allah, dia takut dengan azab Allah, dia takut dengan murka Allah Azza wa Jalla, dia takut karena sedang diawasin sama Allah dan Allah dapat memberikan azab ketika dia melakukan dosa itu. Maka insya Allah rasa takut inilah yang akan bermanfaat buat dia. Barakallahu fiik. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, izin bertanya, amalan rahasia lebih dianjurkan. Maka bagaimana dengan amalan zikir kepada Allah? Apakah harus dilafazkan atau boleh hanya di dalam hati Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Bicara zikir. Jadi, amalan itu ada amalan hati. Ada amalan raga yang mencakup lisan. Amalan hati itu seperti rasa takut. Seperti cinta kepada Allah. Seperti benci terhadap yang diharamkan ya. Jadi ada amalan yang memang amalan hati. Ada amalan raga. Bicara zikir, zikir ini adalah amalan lisan. Yang tentunya hati harus ikut. Maka kalau bicara zikrullah, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang ketika dia minta dikasih amalan yang dapat dia pegang terus-terusan, beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu engkau jaga untuk selalu basah dengan berzikir. Jadi zikir itu amalan lisan yang tentunya zikir dengan hati selalu harus ada. Karena kalau cuma lisan tanpa hati kayak orang sholat
cuma raganya tapi hatinya nggak ikut, ya boleh jadi nggak ada pahala dari ibadah yang dia lakukan. Jadi ada zikir yang sembunyi-sembunyi. Tadi ketika disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu, rajulun dzakarallaha khalian. Dia berzikir mengingat Allah sendirian. Jadi kondisi sendiriannya, tapi lisannya tetap dia berzikir. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita kan ingin juga zikir kita tersembunyi. Anda lihat para wanita punya kesempatan yang begitu dahsyatnya, ya, begitu luasnya untuk berzikir, tapi nggak ada yang tahu. Bagaimana caranya? Ketika dia pakai cadar, orang nggak ngelihat bahwa lisan dia sedang bergerak. Kalau sekarang mungkin dengan ada yang masker, ini bisa menjadi amalan tersembunyi. Dia berzikir dalam kondisi lisan dia berucap, tapi nggak ada yang tahu karena pakai masker. Ini bukan berarti kita suruh orang pakai masker ya, ketika sudah selesai pandemi ini. Tapi itu menjadi salah satu sarana untuk menyembunyikan zikir kita. Jadi kalau bicara zikir itu amalan lisan yang tetap hati kita mengikuti apa yang kita baca, merenungkan seperti orang membaca Al-Quran. Itu membaca bukan dengan matanya aja yang bergerak, tapi lisannya juga ikut membaca. Seperti itu yang disebut membaca. Adapun ada orang yang sambil ngobrol tasbihnya bergerak, ya ini ngobrol tasbihnya bergerak, maka itu ya dia boleh jadi menunjukkan sesuatu yang tidak dia amalkan. Sebenarnya dia tidak sedang berzikir. Kalau dia mengatakan hatiku berzikir, ya hati kita selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi bicara zikir yang dihitung tadi itu, maka zikir dengan lisan yang perlu dihitung. Maka kita bisa sembunyikan penghitungannya mungkin ketika kita sedang mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang dia bawa tasbih, dia bawa alat penghitung. Nasihat ana, ketika memang engkau lagi banyak orang, engkau sembunyikanlah tempat itu. Engkau bisa menggunakan jari-jarimu, sehingga itu akan lebih membuatmu tersembunyi, atau membuat amalanmu lebih tersembunyi, dan semoga itu akan lebih ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.